Baik, perkenalkan saya Muhammad Alif Zohar dari kelas D4 DC6A NRP 01170040025. Bahwasanya pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tugas gambar kekuatan kapal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Engineer I Putusindu Asmara STMT dan Bapak Tri Tiasmiyadi STMT. Nah, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di awal tadi mengenai mata kuliah kekuatan kapal ya. Pada video kali ini saya mengangkat judul analisis kekuatan kapal KM Zohar ya. Kekuatan kapal atau kekuatan memanjang kapal bisa diartikan sebagai kemampuan kapal untuk berlayar baik di laut tenang maupun bergelombang seperti itu dengan beberapa kondisi pembebanan berdasarkan analisa struktur memanjang kapal. Nah, KM Zohar di sini merupakan nama kapal yang saya gunakan sebagai objek analisis. Ya, sebelumnya perkenalkan, KM Zohar merupakan kapal kontainer yang direncanakan untuk membawa muatan mebel dengan rute pelayaran Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Karyango di Balikpapan. Nah, yang kanan ini merupakan data spesifikasi ukuran utama kapalnya. Ya, nah, kalau kita lihat di sini panjangnya mencapai total 91,23 meter, LPP 84,98 meter dengan lebar 13,6 meter, tinggi ya 7,2 meter, lalu syarat 5,7 meter ya, syarat penuh 5,7 meter, dan kecepatan dinas 12 knot, radius pelayaran 485 mil laut, mencakup jarak laut dari Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Karyango di Balikpapan. Ya, itu mengenai singkat dari KM Zohar. Nah, secara umum generalnya tujuan dari pembahasan mengenai analisis kekuatan kapal tidak akan jauh-jauh dari 4 poin ini ya. Secara umum, yang pertama pastinya mengetahui momen lengkung maksimum yang dialami oleh kapal ya. Tidak hanya mengetahui momen lengkung maksimumnya, namun juga mengetahui di mana letak area yang mengalami momen lengkung maksimum tersebut ya. Setelah itu yang kedua itu mengetahui tegangan yang dialami oleh badan kapal, juga tidak hanya mengetahui tegangannya tapi juga posisi di mana area yang mengalami tegangan maksimal tersebut ya. Lalu yang ketiga mengetahui besar defleksi yang terjadi, dan yang keempat mengetahui frekuensi yang terjadi. Dari poin 3 dan 4 ini biasanya berkaitan dengan kekakuan kapal ya, kekakuan kapal. Dan di sini ada frekuensi juga. Nah, itu untuk tujuan perlu diketahui bahwasanya tegangan di sini ya. Salah satu poin kritisnya tegangan. Tegangan diakibatkan oleh keadaan di mana berat kapal pada suatu titik di sepanjang kapal ya, berat kapal pada suatu titik di sepanjang kapal itu tidak disangga oleh gaya tekan air atau dalam kurung gaya buoyancy ya, di sini kita menyebutnya gaya buoyancy. Jadi berat kapal pada suatu titik di sepanjang kapal tidak disangga oleh gaya tekan air ke atas buoyancy yang sama besarnya. Nah, itu menciptakan tegangan itu sendiri. Ya, itu secara umum mengenai tujuan pembahasan untuk analisis kekuatan kapal. Nah, ini untuk gambaran umumnya apa yang akan kita bahas dalam video ini ya. Nah, kita tidak akan jauh-jauh dari ini ya. Nanti ada gambar kapal yang akan kita jadikan sebagai objek analisis. Lalu kita harus tahu dulu kurva buoyancy ya, kurva buoyancy. Lalu ada kurva berat di sini. Kurva buoyancy apabila kita kurangi dengan kurva berat menghasilkan kurva beban ya. Setelah itu kita jadi juga sudah menyinggung mengenai tegangan geser di sini ya. Dan juga bending moment atau momen lengkung tadi. Nah, kita tidak akan jauh-jauh dari sini ya. Nah, perbedaan penyebaran memanjang antara gaya berat ya, gaya berat ini dengan gaya buoyancy ya, yang makin besar ya, perbedaannya yang makin besar, maka akan menimbulkan pembebanan yang makin besar juga ya pada kapal itu. Nah, pada umumnya perhitungan kekuatan memanjang ini didasarkan pada keseimbangan atau kesetimbangan statis antara gaya berat dengan gaya tekan ke atas ya. Jadi ini merupakan kunci dari analisis kekuatan kapal ini sendiri ya. Nah, kesetimbangan statis di sini artinya kita tahu bahwasanya faktor yang menjadi variabel perhitungan kekuatan kapal yaitu tadi buoyancy dan berat kapal ini adalah termasuk beban statis ya. Kita tahu kalau beban dinamis berarti beda lagi, seperti contohnya kayak beban saat slamming ya, ataupun beban air saat masuk geladak, ataupun ya beban-beban dinamis lainnya ya. Nah, sedangkan kalau untuk buoyancy dan berat ini termasuk dalam beban statis, sehingga kekuatan kapal secara umum itu perhitungannya didasarkan pada kesetimbangan statis ya, itu tadi. Nah, dalam banyak hal perhitungan kekuatan kapal yang didasarkan pada beban statis tadi berarti seolah-olah
Diumpamakan kapal tersebut terapung diam ya di air tenang maupun pada air yang bergelombang. Cara tersebut dimaksudkan sebagai patokan atau syarat minimum ya, syarat minimum untuk menghindarkan kerusakan berat akibat kurang kuatnya konstruksi. Jadi seperti itu kurang lebihnya, cara gambaran umumnya. Nah, selanjutnya sebelum menginjak ke pembahasan, perlu saya sampaikan mengenai metodologi penelitian. Bahwasanya pembahasan ini juga telah melewati metodologi penelitian selayaknya penelitian pada umumnya. Yang pertama pastinya studi literatur yang termasuk dalam buku-buku, paper, jurnal ataupun dasar teori terkait mengenai kekuatan kapal. Ada juga job sheet yang disampaikan dari Bapak dosen juga yang membantu saya dalam pembuatan dan proses analisis untuk kekuatan kapal sendiri. Lalu tahap kedua yaitu pengambilan data. Pengambilan data di sini berarti masuk dalam penentuan skenario kondisi analisis. Ya, pada umumnya ada beberapa skenario kondisi analisis yang diterapkan ketika kita menganalisis kekuatan kapal. Ya, nah lalu setelah data kita peroleh, selanjutnya dilanjutkan dengan proses pengolahan data tersebut dan juga pencocokan dengan kriteria yang ada sebelum diperoleh akhirnya kesimpulan hasil analisis. Itu tadi untuk metodologi penelitian. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwasanya tugas video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS. Nah, dari Bapak dosen sendiri menjuruskan pembahasan pada video ini untuk mengupas mengenai keempat hal yang bisa teman-teman lihat di slide ini ya. Yang pertama yaitu mengetahui prosedur untuk membuat kurva beban sepanjang kapal pada kondisi sagging. Ya. Yang kedua, mengetahui prosedur untuk membuat kurva gaya geser dan momen lenturnya tadi ya, sepanjang kapal pada kondisi sagging lagi. Mengetahui prosedur untuk menghitung momen inersia dan tegangan maksimum pada alas kapal pada kondisi sagging. Ya, jadi ada kondisi sagging. Yang keempat, mengetahui prosedur untuk menghitung defleksi maksimum pada kondisi sagging. Nah, kalau kita lihat di sini, kondisi yang dijuruskan dan dimaksudkan oleh Bapak dosen di sini untuk saya bahas adalah mengenai kondisi sagging ya. Kalau kita tarik lagi, saya tadi sempat singgung di awal ya, bahwasanya analisis kekuatan kapal itu ada beberapa skenario yang seharusnya bisa diterapkan. Nah, namun pada pembahasan ini kita juruskan istilahnya pada kondisi gelombang sagging. Ya, kalau kita lihat lagi pada skenario, nah ini untuk kondisi muatan nanti pada pembahasan ini akan ada 3 skenario, yaitu skenario kondisi kapal kosong, kapal muatan penuh, dan kapal rata-rata, muatan rata-rata. Ya, lalu untuk kondisi gelombang yaitu sagging. Nah, umumnya itu tadi sebenarnya ada beberapa kondisi gelombang, yaitu kondisi air tenang dan juga kondisi gelombang hooking. Ini yang belum disinggung tadi. Namun di sini kita fokuskan pembahasan untuk kapal pada kondisi 2 puncak gelombang ya, itu sagging. Nah, ini sagging ya. Puncak gelombang dimana puncaknya terjadi pada ujung-ujung kapal ini ya. Nah, itu untuk skenario-nya. Maka, skenario tadi untuk skenario gelombang sagging sebenarnya bisa mengakibatkan seperti yang ditunjukkan pada gambar B ini ya. Nah, apabila muatannya seperti ini ya, ini tekanan buoyancy ya, tekanan air ke atas ini pada ujung-ujung kapal akan mengakibatkan kapal melengkung seperti ini ya. Ini buoyancy-nya ke atas ini, yang di tengah pada posisi lembah ini ya, tekanannya tidak terlalu besar. Kalah dengan ini secara nalar dulu ya. Kalah dengan yang beban pada bagian tengah kapalnya ya, sehingga bisa mengakibatkan kapal melengkung seperti gambar B ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi pada kondisi sagging ini, bagian alas inilah ya yang mengalami tegangan terbesar ya, ini terlihat tension ya, yang mengalami tegangan yang sangat besar. Berbeda kalau untuk kondisi hooking ya, kalau hooking 1 puncak gelombang ini tadi ya. Nah, yang diakibatkan seperti yang gambar di A ini, yang mengalami tegangan adalah bukan di bawahnya, bukan di posisi alasnya, melainkan di decknya ya. Itulah kenapa kalau kita tarik lagi sedikit di tujuan pembahasan tadi, nomor poin 3, mengetahui prosedur untuk menghitung momen inersia dan tegangan maksimum ya pada alas kapal ya, pada kondisi sagging. Karena tegangan maksimum yang terjadi untuk kondisi sagging adalah pada alasnya ya. Itu sedikit saja untuk mengawali pembahasan ini. Maka sebenarnya sudah bisa kita mulai untuk pembahasan ini. Yang pertama ya, sesuai dengan prosedur kita untuk mencari kurva beban ya. Kalau kita tarik lagi, nah ini ya, kurva beban. Nah, ini bisa kita peroleh dengan cara mengurangi atau mengoperasikan ini ya, dari kurva buoyancy dikurangi dengan kurva beban atau sebaliknya ya. Lantas kita perlu tahu dulu bagaimana untuk mencari kurva berat ini ya, kurva berat kapal dan kurva buoyancy-nya. Nah, maka step pertama adalah mengetahui distribusi berat. Di sini untuk mencari kurva berat ya. Nah, distribusi berat. Untuk distribusi berat, step pengerjaannya kita menggunakan dasar dari teori pengelompokan ya, yang dikeluarkan oleh Lloyd Register, yaitu mengelompokkan kapal itu dalam
dua bagian utama besar, dua bagian besar ya. Yang pertama yaitu berat baja dari lunas sampai ke geladak, ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua yaitu berat lokal. Nah, kalau kita lihat pada teorinya di sini, nah ini dia. Penentuan berat kapal kosong, titik berat memanjang kapal, dan titik berat terhadap lunas dihitung dengan cara Lloyd register, ya. Nah, ini cara teorinya. Metode ini menghitung LWT kapal dalam dua kelompok besar. Yang pertama ini, ya. Nah, ini berat untuk dari alas sampai ke dek, ya. Ini direpresentasikan dengan kurva yang bentuknya seperti ini nanti hasilnya, ya, kurang lebih. Nah, yang kedua adalah dengan berat lokal setempat. Kita hitung masing-masing lokal tempatnya, ya, yaitu ada forecastle itu dihitung sendiri, bridge dihitung sendiri, book deck dihitung lagi, ya, masing-masing dihitung untuk berat setempatnya, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lihat di sini perhitungannya, ya. Nah, ukuran utama kita tulis semua, kita menggunakan rumus ini, ya. Yang pertama kita hitung dulu untuk berat dari alas kapal sampai ke deck, ya, menggunakan rumus ini yang sudah ada tadi di teorinya, ya. Nah, ini, ya, sama 43,4 dikali H dikali L per 10 pangkat 4, ya, sama persis. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat H di sini adalah, nah ini sesuai juga. H sama dengan dalam kurung C1 dikali B, C2 dikali D ini, ya. Nah, ini D ini B, ya. Dikali dengan variabel-variabel ukuran utama kapal. Nah, kalau kita lihat di sini ada variabel C1, C2, C3 ini dan sebagainya, itu kita carinya dari sini, ya. Nah, dari grafik-grafik yang sudah disediakan oleh LR ini, Lloyd register, ya. Kalau kita lihat ini untuk C1, C2, C3, C4 ini, ya. Dengan variabel input adalah ND. ND di sini merupakan jumlah deck, ya. Kalau kita lihat, nah ini jumlah deck, ya, baik yang menerus maupun yang tidak menerus, jumlahkan semua. Nah, itu tinggal kita taruh, kita tarik sini di berapa ketemunya dan ketemu C-nya berapa, ya. Nah, selanjutnya untuk ini untuk C5, ya, mencari C5, nilai dari C5 dengan input adalah L, ya, panjang kapal. Nah, ini panjang kapal. Contohnya 85 meter, ya, sekitar di sini, ya. Nah, sini dengan ini berapa jumlah decknya, ya. Nah, tinggal kita tarik garis saja. Ketemulah, kalau di sini berarti minus 0,187, ya. Nah, di sini, kita di sini, ya. Karena tadi untuk input ND-nya adalah 1,15, jadi kita perlu membuat garis baru, ya, untuk bantuan. ND sama dengan 1,15. Nah, untuk W0, ya, W0 sesuai dengan ini, C4 dikali W0, ya, dikali NT. NT adalah jumlah dari sekat lintang, ya, transpal. Dikali dengan W0, W0 kita dapat dari sini, ya, dengan input adalah panjang kapal, ya. Nah, ini kita tarik saja, didapatkan nilai W0-nya. Setelah itu kita jumlahkan semua, didapatkanlah nilai H sama dengan sekian, kita bersihkan, dan kita memperoleh nilai M sama dengan ini, ya, sekian, ya, 14,085 ton per meter. Jangan lupa untuk menghitung juga pada bagian di luar AP dan FE, ya, untuk kampak dan juga bagian depan, ya. Jangan lupa ditambahkan. Nah, setelah itu sesuai dengan instruksi dari LR sendiri. Nah, ini untuk memasukkan perhitungannya pada tabel, ya. Nah, seperti ini. Kita buat juga tabelnya. Nah, ini, ya, station, ini adalah M kali A, nah, FS dan sebagainya. Untuk A ini inputannya adalah dari tabel dari LR lagi. Nah, ini, ya, ini nilai dari A, ini, ya, A untuk after body, ya, untuk kondisi yang di belakang midship, ya. Nah, kita lihat. Nah, yang diinput juga adalah CB, ya. Nilai CB tinggal kita tarik, lalu dia memotong di mana, ya, itulah nilainya dari A-nya itu. Ini juga untuk kondisi yang di depan midship, ya. Nah, ini station 11 sampai pada FP, sorry, ya. Nah, setelah ditemukan semuanya, barulah kita operasikan, ya, sesuai dengan rumus secara umum untuk mencari volume kapal, ya, dengan cara men-Simpson. Nah, ini, ya, sepertiga dikalikan dengan jumlah itu tadi, ya, ini jumlahnya ini, ya, jumlah dari total ini setelah di Simpson, lalu dikalikan dengan jarak stationnya, ya, 4,249 ini merupakan jarak station, ya. Nah, ini jarak station 85 dibagi dengan 20 station, ya, ini jarak stationnya. Diperolehlah berat 993,92 ton dengan LCG minus 0,91, ya. Nah, untuk berat yang pertama dari berat alas sampai deck sudah kita temukan, maka kita beranjak untuk berat yang kedua, yaitu mengenai berat-berat lokal, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa item berat lokal, yaitu ada forecastle, ada bridge, ada poop, ya, ada dan sebagainya, ya. Nah, itu ada rumusnya masing-masing kalau kita lihat.
Nah, ini contohnya di Forecastle. Itu setelah kita menemukan volume Forecastle-nya, kita kalikan dengan rumus ini ya. W merupakan berat ya dalam ton ini. Volumenya kita masuk ke sini. Sama juga untuk kondisi bridge, rumusnya ini ya. Nah, ini setelah ketemu volumenya, kita hitung untuk beratnya. Ya. Nah, kalau kita lihat pada perhitungan, nah ini ya local weight. Nah, ini untuk berat, contohnya ini ya, pub deck. Untuk berat pub deck, rumusnya adalah ini ya, sesuai tadi. Nah, berhubung untuk pub deck saya ini bentuknya tidak kotak, ya, karena ini kalau saya tampilkan RU-nya. Nah, ini untuk RU-nya, ya. Kalau bisa kita lihat, ya ini adalah pub deck ya, yang atas ini berarti. Nah, ini bentuknya, sedangkan ini yang berarti bawahnya ya. Bentuknya tidak kotak, ya. Maka di sini saya menggunakan rumus Simpson untuk menghitung luasannya terlebih dahulu, baru ditemukan volumenya. Ya. Kalau kotak bentuknya, kita bisa langsung mengoperasikannya. Tinggal kita inputkan panjang, lebar, dan tingginya saja. Ya, lebih simpel. Contohnya ini untuk boot deck, ya. Boot deck, kita lihat di sini. Nah, ini ya, bentuknya kotak, ya. Nah, ini lebih kotak deh. Tinggal kita masukkan saja dimensinya, ya. Nah, untuk boot deck ini contohnya, saya menggunakan rumus Simpson ini ya. Yang pertama saya menyimson dulu luasan untuk area 1 ya, ini area 2. Area 1 itu area yang untuk area atas. Ya. Yang ini, yang ini atas, yang deck yang atas ini. Sedangkan untuk area 2 merupakan untuk area yang bawahnya. Ya, yang ini. Nah, ini. Ya. Setelah ditemukan, barulah kita dapatkan itu ya untuk volumenya. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan volumenya ini ya. Setelah itu barulah volume ini kita bisa operasikan dengan rumus tadi. Nah, ini menghasilkan 92,35 ton gitu ya. Nah, untuk LCG-nya ini, LCG kita perlu tahu dulu jarak ujung pub ke midship ya, karena di sini saya acuannya adalah midship. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini adalah midship. Ini sudah saya dimensi tadi ya. Nah, ini merupakan jaraknya ke pub deck adalah 25,09 meter. Ini dalam mili ya. Kalau dalam meter berarti 25,09 meter. Nah, ini merupakan jaraknya. Ditambah dengan jarak titik berat dari pub itu sendiri, pub deck itu sendiri, ya, yaitu 10,991 ini ya. Nah, setelah itu ditambah, ya, diperolehlah 36,08 meter di belakang midship. Karena di belakang itu tambahkan notasi minus, ya. Nah, seperti itu dengan cara yang sama untuk semua lokal setempat yang ada, ya, dijumlahkan lalu diresum ya seperti ini. Nah, ini tadi kita contoh mendapatkan pub beratnya 92,3 dengan LCG minus 36,08 ya. Nah, semuanya kita resum seperti ini. Kita di sini mendapatkan berat totalnya ya 1357,54 ton dengan LCG totalnya adalah minus 7,52 di belakang midship ya, meter ini ya. Nah, inilah yang akan menjadi acuan dalam pembuatan kurva berat ya. Kalau kita lihat lagi cara menggambar kurva beratnya, nah ini merupakan contohnya ya. Nah ini ya. Kurva yang pertama yaitu kurva berat untuk alas sampai ke deck tadi ya, yang pertama. Nah ini kita gambarkan dulu. Kalau lebih mudah saya gambarkan di AutoCAD ya. Nah ini ya. Nah, itu merupakan kurva M kali A istilahnya, M kali A, kurva M kali A. Ya, ini kurva M kali A, kurva M kali A. Ya, nah setelah itu ditambah dengan berat-berat lokal yang tadi. Ya, nah kalau kita lihat ini adalah berat-berat lokal, ya tambahannya. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, ada perhitungan berat total ini. Kita perlu berat per ton, ya, dari berat lokal, setiap berat lokal yang ada. Ya, contohnya di sini, nah untuk pub deck contohnya. Berat total adalah 92,35 ton ya, dengan pub deck panjangnya mencapai 22,47 meter ya. Berarti untuk mencari berat per meternya adalah berat total dibagi dengan panjang kompartemen, yaitu ini ya, 4,1 ya, 4,109 ya. Nah, 4,109 inilah nilai yang ditambahkan pada grafik tadi. Nah, jadi kalau kita lihat untuk pub deck ya, itu batasnya itu mana sampai mana ya, kan dia kan dari sini. Nah ya, nah sini, nah sampai sini ya, nah sini, nah batasnya ya, nah dia sampai sini ya. Dan juga
Nah ini ya sampai sini ya. Nah berarti penambahan dek adalah dari batas itu tadi ya. Kalau kita lihat batasnya adalah ini sampai sini tadi ya. Nah setiap batas-batas tersebut kita tambahkan dengan tinggi tadi, karena kita sudah dapatkan tinggi yang merepresentasikan berat per meternya ya. Jadi di sini adalah nilai 4109 ya. Nah nilai ini tadi sama dengan nilai, nah ini ya, dalam ton ya, ton per meter ya. Nah sama persis dengan ini tadi ya. Jadi tiap-tiap berat ini sampai pada areanya ya, jadi batasnya adalah ini sampai ini ya, untuk kub ya, itu ditambahkan berat 4,109 ton tadi ya, itu untuk kub. Sama juga untuk kondisi berat lokal yang lain, tinggal ditambahkan saja. Contohnya ini tadi ya, untuk bodek ditambahkan 3,47 meter ya. Kalau kita lihat di sini kita dimensi ya, penambahannya, nah ini seharusnya adalah 34, nah 34 ya kan. Nah itu merupakan cara penambahan untuk berat lokal setempat. Jadi tiap-tiap berat lokal ditambahkan pada grafik ini ya. Nah kurang lebih nanti grafiknya akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah ini ya, nah ini untuk berat kapal kosong. Kalau kita lihat ya, grafik atau kurva untuk distribusi berat ini disajikan dalam bentuk histogram ya, atau kotak-kotak seperti ini. Nah yang mana tinggi dari area di histogram tersebut merepresentasikan berat per ton yang tadi sudah dibicarakan ya. Nah untuk tinggi tersebut merupakan tinggi rata-rata dari stasiun sebelumnya dan stasiun sesudahnya ya. Contohnya ini ya. Nah tinggi ini merupakan tinggi rata-rata ya, dari sini sampai sini dari stasiun AP dan stasiun 1 ya. Kalau kita tarik lagi, tinggi tersebut berasal dari sini yang tadi ya. Nah yang sini. Nah ini ada total tinggi ya, total tinggi, dan juga untuk stasiun AP-nya ini ya, sampai sini. Nah setelah itu di rata-rata menghasilkan tinggi yang ini ya. Kalau kita lihat ini sekitar 11, ya. Kalau kita lihat sini ya, 11, sekian ton per meter. Kalau kita lihat pada Excel ya, nah kira-kira di sini 11,49 ini ya. Nah representasinya. Kalau yang ini kita lihat ini ada sekitar 17, ya, 17, sekian ton. Nah itu merepresentasikan yang ini ya, berat rata-ratanya ini. Nah seperti itu seterusnya dibuat dalam bentuk histogram ya. Begitu juga untuk kapal dengan muatan penuh dan muatan rata-rata ya. Untuk kapal muatan penuh ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya kapal ini merupakan kapal kontainer ya. Maka di sini saya perlu untuk mengkonfigurasi jumlah muatan yang dimuat oleh kapal KMC Zohar ya. Nah kalau kita lihat sini pada RU-nya, nah ada 3 ruang muat ya sini ya, 1, 2, 3 ya. Atau kalau bahasanya yang dari depan ini disebut ruang muat 1 ya, 1, 2, 3 ya. Nah inilah jumlah kontainer inilah di masing-masing ruang muat inilah yang harus kita hitung. Kita lihat sini ada ruang muat 3, ada ruang muat 2, ruang muat 1 ya, dari belakang ke depan. Nah ini yang bawah merupakan jumlah kontainer yang ada di dalam ruang muat ya. Contohnya ini 442 ya, berarti jumlahnya ada 4, ditumpukan lainnya nanti ditumpukan di bawahnya ada 4, di bawahnya lagi karena bentuk kapal itu semakin meruncing di bawahnya. Nah ini semakin kecil untuk space-nya di semakin ke bawah, ada 2 kontainer ya. Lalu agak ke depan lagi ada 4 ya, masing-masing dihitung. Nah dijumlahkan setelah itu kita lihat, nah ini dijumlahkan dikalikan dengan jumlah berat satu kontainernya ya. Di sini saya asumsikan berat satu kontainer adalah 18 ton. Nah ini tinggal dikalikan, diperolehlah berat 324 ini. Nah kita tadi tahu bahwasanya yang dibutuhkan bukan berat total, melainkan berat per ton ya. Nah maka tinggal dibagi dengan panjang kompartemennya istilahnya tadi ya, kalau pada berat total tadi ya. Nah ini panjang kompartemen. Nah kalau pada kontainer maka kita bagi dengan panjang kontainernya itu. Nah ini panjangnya adalah 6,085 karena kontainer yang digunakan adalah kontainer 20 feet ya. Nah itu. Nah ini untuk kolom berikutnya ya, ini yang agak di depan ini, lalu di depannya lagi yang ini ya. Ini semuanya dihitung ya sampai ke ruang 1 untuk membuat grafik ya istilahnya. Nah berat-berat inilah ya yang diperoleh tadi, ton per meter ini ya, setelah dibagi dengan panjang kompartemennya, barulah ditambahkan ya ke gambar histogramnya tadi. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini ya, ini untuk kapal kosong. Nah ini kalau sudah ditambahkan dengan muatan kontainer ya, ini kita lihat ya.
Nah, ini sudah ada perubahan. Nah, ini adalah muatan kontainer yang tadi yang ditambahkan ya. Nah, kalau kita operasikan pada Excel-nya, nah ini kita tambahkan ini pada ukuran ini ya. Nah, kalau kita lihat sini di slide-nya sesuai dengan lokasinya ya. Nah, lokasinya ini dia masuk pada station berapa ya. Nah, ditambahkan. Nah, ini ditambahin ya. Nah, ini adalah ukuran semula ditambahkan dengan berat kontainernya. Nah, ini. Seterusnya seperti itu. Untuk kondisi rata-rata juga ya, sama. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ada penggantian beban di sini ya. Penggantian beban di sini dimaksudkan agar jumlah station yang tadinya ada tambahan 2 station di belakang AP dan 2 station di depan AP FP ini menjadi 40 station saja ya. Pembuatan 40 station ini bukan tanpa alasan, karena nanti 40 station ini adalah agar hasil yang dihasilkan pada perhitungan selanjutnya itu bisa lebih valid ya. Valid dalam artian nanti untuk berat dan buoyancy-nya akan dibandingkan ya. Nah, idealnya nilai FS-nya itu juga harus sama ya, tiap-tiap station itu agar bisa dibandingkan ya istilahnya. Nah, sama juga nanti untuk perhitungan buoyancy-nya nilai FS ini juga harus disamakan. Nah, agar sama itu maka pada perhitungan kekuatan kapal ini station yang digunakan adalah 40 station ya. Nah, contohnya ini ya, untuk beban yang di belakang ini dipindahkan pada station AP dan 1 serta 2 dan 3 ya. Sama juga untuk yang di depan itu dipindahkan pada station FP dan 39 serta 38 dan 37 ya. Nah, pada pemindahan beban ini pada pemindahan berat ini ada koreksi yang harus dipenuhi ya. Kalau tadi yang pertama tanpa pemindahan beban, pemindahan berat itu juga ada koreksi sebenarnya ya. Nah, ini yaitu berat yang dihasilkan dari kalkulasi Simpson ini ya. Kita lihat. Nah, ini ya totalnya ya. Nah, ini sepertiga dikalikan hasilnya ya kan, dikali dengan jarak station ya. Nah, ini dibandingkan dengan berat total dari kapal kosong yang sudah kita dapatkan tadi ya, 1357 ini. Nah, ini koreksinya tidak boleh melebihi 1% ya, 1%. Nah, sama juga untuk yang setelah melewati pemindahan berat juga harus ada koreksi ya, sama dibandingkan dengan berat total yang sudah dihitung tadi. Nah, ini ya, kita lihat hasilnya tetap tidak boleh melebihi dari 1% ya. Nah, karena adanya pemindahan berat tadi, maka otomatis juga ada perubahan dari grafik ya. Nah, ini awalnya grafiknya seperti ini tadi ya, persis sama seperti yang di AutoCAD yang awal tadi ya. Nah, yang ini setelah adanya pemindahan berat yang di belakang APFP itu ya. Nah, ini ya. Nah, dan juga di depan ada perubahan grafik ya, sehingga menghasilkan grafik yang seperti nah ini ya, yang baru ya. Nah, begitu juga dengan cara yang sama untuk muatan penuh dan juga untuk muatan rata-rata ya. Kalau kita lihat muatan penuh, ini ada pemindahan beban juga, awalnya seperti ini ya, jadi seperti ini sesuai dengan yang di nah ini ya, sama ya. Nah, juga untuk muatan rata-rata ya, sama persis ya. Untuk muatan rata-rata ini sebelumnya untuk muatan yang penuh ini ya, untuk koreksinya, nah ini koreksi ini awalnya sebelum adanya pemindahan berat itu dibandingkan dengan rumus displacement ya, LBTCB rho ya, seperti biasa. Nah, hasilnya ini. Nah, untuk hasil kalkulasi Simpsonnya ini, maka hasilnya tetap tidak boleh melebihi 1% koreksinya ya. Nah, ini koreksi. Nah, setelah pemindahan berat sama, nah ini dibandingkan dengan kalkulasi LBTCB ya, tidak boleh melebihi 1%. Nah, ini sudah memenuhi ya. Nah, kalau untuk yang muatan rata-rata kita hitung dulu di sini ya. Nah, W total di sini merupakan berat ini rata-rata ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk berat muatan 100% di sini ya, muatan 100%, nah, kita bisa menghitungnya dari ini ya, berat dari 100% F48 ini, F48 hasil ini ya, untuk beban total ya 100%. Nah, ini dikurangi ya, kalau kita lihat dikurangi dengan kapal kosong 49, kapal kosong F49. Nah ini ya. Nah, itu menghasilkan bebannya saja, beban kontainernya saja otomatis ya kan, beban muatan, berat muatan ya, karena dari displacement tadi dikurangi dengan berat kapal kosong. Nah, ini untuk 100% nya. Untuk 75% tinggal kita hitung 75% dari ini ya, menghasilkan berat. Kita sudah tahu untuk berat muatan 75% adalah 2500. Lantas kita harus kembalikan lagi untuk menambahkan
berat kapal kosongnya ya. Nah, berat kapal kosong ini. Jadi ini tadi ditambahkan dengan berat kapal kosong ya, yang ini ya. Jadilah untuk berat kapal dengan membawa muatan rata-rata ya. Nah ini. Nah, seperti itu untuk tahap pembuatan kurva berat ya.